Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT makalah kami, yaitu bagian dalam dan luar bumi, di mana beranggotakan Ramona Fitria dan saya Krisna Pujalisya. Poin-poin yang akan kami bahas yang pertama yaitu pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Geologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang material bumi serta berkaitan dengan sifat fisik, kondisi, sejarah, hingga proses pembentukan bumi. Ilmu pengetahuan ini tidak hanya fokus mempelajari apa yang ada di dalam bumi, namun juga berbagai macam fenomena alam yang terjadi di dalamnya. Bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup, bumi tersusun atas beberapa lapisan bumi, bahan-bahan material pembentuk bumi, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bentuk permukaan bumi berbeda-beda, mulai dari daratan, lautan, pegunungan, perbukitan, danau lembah, dan sebagainya. Bumi sebagai salah satu planet yang termasuk dalam sistem tata surya di alam semesta ini tidak diam seperti apa yang kita perkirakan selama ini. Melainkan, bumi melakukan perputaran pada porosnya atau rotasi dan bergerak mengelilingi matahari atau revolusi. Sebagai pusat sistem tata surya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya siang malam dan pasang surut air laut. Oleh karena itu, proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari proses terbentuknya tata surya. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana kami membahas tentang bagaimana proses pembentukan bumi, apa saja lapisan dalam bumi, apa saja lapisan luar bumi, dan apa metode yang digunakan. Selanjutnya tujuan, yaitu kami akan menjelaskan tentang proses pembentukan bumi, menjelaskan lapisan-lapisan dalam bumi, menjelaskan lapisan-lapisan luar bumi, dan menjelaskan metode yang akan digunakan. Yang kedua, kajian pustaka. Proses pembentukan bumi. 1. Hipotesis para ahli tentang terjadinya bumi. Para ahli berpikir merasa sangat terganggu dan mereka ingin mengetahui bagaimana proses terbentuknya bumi ini. Sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan para ahli, pikir membuat dugaan terkait dengan proses terbentuknya bumi yang sekarang ini ditepati oleh makhluk ciptaan Tuhan. Pada abad ke-18 di daerah sebelah timur Mesopotamia yang sekarang ini menjadi negara Irak, para ahli arkeologi menemukan sisa tulisan dari tanah liat yang memuat tentang proses terjadinya bumi. Cerita tentang banjir besar pada masa Nabi Nuh. Pada masa itu, kejayaan gereja di Eropa menjadi buku Genesis menjadi satu-satunya buku yang harus mereka percayai. Pelopor seperti para ahli, Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton merubah pada zaman penelitian yang membawa pandangan baru dalam meninjau proses terjadinya tata surya. Teori Newton tentang adanya gravitasi mendorong para ahli untuk menunjukkan proses terjadinya bumi berdasarkan proses ilmiah. Di antaranya ialah hipotesis. Yang pertama, hipotesis kabut dari Kent dan Laplace. Hipotesis yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 di Jerman mengemukakan tentang proses terjadinya bumi. Berdasarkan teori Newton dari tentang gravitasi, Kant mengatakan asal segalanya ini bermula dari gas yang bermacam-macam, yang tarik-menarik, yang kemudian membentuk kabut besar. Terjadinya benturan masing-masing gas menimbulkan panas. Pijarlah dan istilah tersebut merupakan istilah dari asal matahari. Fragmen-fragmen inilah yang tadinya pijar melepaskan banyak panas dan mengembun. Kemudian cair dan bagian luar makin padat. Demikianlah terjadinya planet-planet dan termasuk bumi yang kita hidupi sekarang ini. Sedangkan menurut Pierre de Laplace, sarjana Prancis, seorang filosof dan ahli matematika, mengemukakan pula pada kabut bahwa kabut asal itu telah berputar dan berpijar. Di khatulistiwa terjadi penumpukan awan jika massa ini mengembun berputar mengelilingi induknya. Yang kedua yaitu hipotesis planetesimal. Chamberlain dan Moulton, masing-masing ahli geologi dan astronomi, beranggapan bahwa adanya matahari asal yang didekati oleh suatu bidang besar yang sedang beredar, maka terjadilah tarik-menarik sesuai dengan hukum Newton. Yang ketiga, hipotesis pasang surut gas. Hipotesis ini dikemukakan oleh Jeans dan Jeffreys pada tahun 1930 sebagai penyokong hipotesis sebelumnya sambil memperbaiki keberatan-keberatannya. Mereka berpikir adanya bintang besar yang mendekat kira-kira seperti bulan dan bumi, yaitu bulan menyebabkan pasang surutnya lautan. Bulan tak kuat menarik air menjulur jauh, akan tetapi matahari yang di dekat bintang besar itu menjauh. Lidah api dari matahari asal itu putus dari induknya, pecah berkeping-keping dan membeku menjadi planet-planet.
Yang kedua, teori terjadinya alam semesta atau bumi. Proses terjadinya bumi manusia tidak mengalami secara historis, namun para ahli mencoba mengemukakan sebuah teori berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Yang pertama yaitu teori dentuman. Teori dentuman atau dikenal juga dengan teori ledakan. Teori ini mengemukakan bahwa adanya suatu massa yang sangat besar di jagat raya dan mempunyai berat dan jenis yang sangat besar. Meledak dengan hebatnya adanya reaksi inti. Massa yang meledak itu kemudian menjauh dari pusat ledakan dan mengembang dengan sangat cepat. Setelah berjuta-juta tahun massa yang berserakan membentuk kelompok-kelompok yang relatif lebih kecil dari massa semula. Kelompok-kelompok itulah yang sekarang bernama galaksi dan ters menjadi dari intinya. Kedua yaitu teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini diambil dari adanya siklus dari alam semesta yaitu ekspansif dan masa kontraksi. Dalam waktu 30 juta tahun dalam masa ekspansi, terbentuklah galaksi serta bintang-bintang. Ekspansi tersebut diduga adanya tenaga dari yang bersumber dari reaksi hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, terjadilah galaksi dan bintang-bintang yang terbentuk meredup. Teori ekspansi dan kontraksi menguatkan asumsi bahwa partikel tersebut berasal dari paralel yang ada pada zaman dahulu kala. Yang ketiga, susunan lapisan bumi. Banyak orang yang mengatakan bahwa bumi mempunyai banyak lapisan. Sebagaimana hipotesis scan di atas bahwa bumi kemudian mendingin di sebelah luar dan di luar masih sangat panas. Untuk meneliti kedalaman bumi, cara yang terbaik adalah dengan mengemburnya. Namun hal ini hanya mampu sampai pada kedalaman 500 meter, sedangkan jari-jarinya 6 juta meter, maka pemboran dilakukan pun hanya sia-sia saja. Sesuai dengan majunya perkembangan dan teknologi, dengan majunya penelitian gempa dapat meneliti secara tidak langsung tentang lapisan bumi yang menggunakan alat yang disebut seismograf, menunjukkan bahwa memang bagian bumi di dalamnya tidaklah homogen, melainkan adanya beberapa lapisan. Dalam istilah geografi, lapisan batas itu adalah discontinue. Lapisan paling luar adalah kedalaman 60 km, kemudian pada kedalaman 1000 km hingga 2900 km pada bagian paling dalam terdapat jari-jari 3500 km yang disebut dengan inti bumi atau barisfer. Sedangkan Swiss dan Richards pada tahun 1919 membagi lapisan bumi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerak bumi, memiliki tebal 30-70 km yang terdiri dari batuan basal dan acid. Yang kedua, selubung bumi atau yang biasa disebut sisik silikat, tebalnya 2200 km, massa jenisnya 3,6-4. Selubung bumi sama kerak bumi disebut litosfera. Yang ketiga yaitu lapisan kalkosfera. Lapisan ini memiliki tebal 1700 km, massa jenisnya 6,4 yang terdiri dari oksida besi dan sulfide besi. Yang keempat yaitu inti besi, merupakan bola dengan jari-jari 3500 km, massa jenisnya 9,6 terdiri dari besi dan nikel. Selanjutnya itu data-data tentang bumi. Data-data bumi garis tengah pada kutub 12,714 km, pada khatulistiwa 12,757 km, dengan jari-jari bumi 6.378. Keliling khatulistiwa yaitu 40.000 km, jarak dari matahari terjauh 152 juta kilometer dan terdekat 147 juta kilometer. Kecepatan berputar mengelilingi matahari yaitu 60.000 km, intinya 15 juta kilometer, bintik-bintik 40.000 km. Tekanan 400,109 atm bumi. Selanjutnya poin ketiga yaitu pembahasan. Lapisan dalam bumi. Bumi tergolong planet kebumian yang umumnya terdiri dari bebatuan. Bukannya raksasa gas seperti Jupiter, bumi adalah planet terbesar dari 4 planet kebumian lainnya menurut ukuran dan massa. Dari keempat planet tersebut, bumi merupakan planet dengan kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan tertinggi, medan magnet terkuat, dan rotasi tercepat, serta diperkirakan juga merupakan satu-satunya planet dengan tektonik lempeng yang aktif. Bentuk bumi kira-kira menyerupai spheroid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Tonjolan ini muncul akibat rotasi bumi yang menyebabkan diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dari diameter kutub ke kutub.
Karena hal ini, titik terjauh permukaan bumi dari pusat bumi adalah gunung api Chimborazo di Ekuador yang berjarak 6.380 km dari pusat bumi, atau sekitar 2 kilometer lebih jauh jika dibandingkan dengan Gunung Everest. Diameter rata-rata bulatan bumi adalah 12.742 km atau kira-kira setara dengan 40.000 km per V. Karena satuan meter pada awalnya dihitung sebagai 1/10.000 juta jarak dari Khatulistiwa ke Kutub Utara melewati Paris, Prancis. Topografi bumi mengalami deviasi dari bentuk spheroid ideal, meskipun dalam skala global deviasi ini tergolong kecil. Bumi memiliki tingkat toleransi sekitar 584 atau 0,17% dari spheroid sempurna. Lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat toleransi pada bola biliar 0,22%. Deviasi tertinggi dan terendah pada permukaan bumi terdapat di Gunung Everest, yaitu 8.848 meter di atas permukaan laut, dan Palung Mariana 10.911 meter di bawah permukaan laut. Karena adanya tonjolan di Khatulistiwa, lokasi di permukaan bumi yang berada paling jauh dari pusat bumi adalah puncak Chimborazo di Ekuador dan Huascarán di Peru. Yang kedua, lempeng tektonik. Ilmuwan atau para ahli berpendapat bahwa dulu sebelum lempeng bumi terpecah menjadi beberapa bagian, kira-kira 225 miliar tahun yang lalu, diperkirakan lempeng bumi itu masih utuh. Tetapi setelah 135 miliar tahun selanjutnya, pergerakan lempeng yang terdapat celah atau patahan mulai terlihat menjadi pecahan-pecahan besar. Pada 65 miliar tahun selanjutnya, lempeng bumi mulai terpecah sebagian menjadi pecahan kecil hingga sekarang telah diketahui yaitu ada 7 pecahan besar dan yang sebagiannya adalah pecahan kecil. Dalam hal ini, mereka merasa yakin karena dengan ditemukannya fosil batuan yang jenis dan umurnya sama dari pecahan satu dan pecahan lainnya, serta pada hal ini dapat dilihat dengan penyebaran hewan-hewannya. Lempeng tektonik mendeskripsikan tentang lapisan luar bumi yaitu litosfer yang seperti cangkang keras atau batuan yang kuat. Lalu cangkang yang keras ini pecah menjadi 7 bagian dan sebagian lainnya berupa pecahan kecil yang disebut lempeng tektonik atau lempeng litosferik. Teori tektonik lempeng membagi bagian luar bumi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan litosfer dan astenosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan paling luar yang bersifat kaku dan dingin. Lapisan kedua yaitu lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer ini bersifat panas dan dapat mengalami perubahan bentuk perlahan-lahan. Perbedaan antara litosfer dan astenosfer didasarkan pada perbedaan temperaturnya. Menurut teori lempeng tektonik, litosfer terpecah-pecah menjadi sejumlah potongan lempeng yang dapat hanyut di atas astenosfer. Terdapat 7 lempeng tektonik utama yaitu lempeng Eurasia, Australia, Pasifik, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, dan beberapa lempeng kecil lainnya seperti Filipina, Kokos, Nazca, Arab, dan Iran. Lempeng berada dalam keadaan yang bergerak kontinu. Kegiatan gempa, vulkanik, dan barisan gunung berada di sekitar tepi lempeng dan berkaitan dengan gerakan berbeda antara lempeng-lempeng yang berdekatan. Ada 3 jenis tepi lempeng yaitu tepi konstruktif, destruktif, dan konservatif. Tapi konstruktif sesuai dengan lokasi punggung tengah lautan, di mana punggung tengah lautan merupakan suatu jalur 2 lempeng bergerak saling menjauh. Tapi kedua lempeng tersebut tidak terpisah karena di belakang masing-masing lempeng terbentuk kerak baru secara kontinu. Aktivitas seismik pada tepi lempeng macam ini rendah sehingga gempanya bersifat dangkal. Ini disebabkan litosfernya sangat tipis dan lemah sehingga tidak dapat terbentuk gaya tegangan yang cukup untuk menyebabkan gempa besar. Pada tepi lempeng konstruktif terdapat aktivitas vulkanik bawah laut sepanjang punggung. Lava yang dimuntahkan terutama adalah basa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ramona Fitria. Kepada Ramona Fitria, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya jenis tepi lempeng kedua yaitu tepi konstruktif atau pemusnahan. Pada tepi ini, 2 lempeng bertumbukan. 1 lempeng menunjam di bawah tepi lempeng yang lain dengan sudut sekitar 45 derajat. Lempeng ini biasanya menunjam di bawah tepi lempeng benua karena lempeng benua lebih tebal dan mengalami
daya angkat yang besar. Secara geografis, lokasinya sesuai dengan lokasi palung lautan. Palung lautan terbentuk karena penunjaman lempeng lautan di bawah tepi lempeng benua dan masuk ke dalam mantel bumi. Penunjaman ini dinamakan pula subduksi. Tepi lempeng ketiga yaitu tepi konservatif, yaitu tepi di mana lempeng tidak mengalami penambahan maupun pengurangan luas permukaan. Kedua lempeng hanya bergesekan. Gesekan antara keduanya begitu besar sehingga dapat menimbulkan gempa besar. Contohnya yaitu patahan San Andreas. Patahan ini berada di antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Tegangan yang sangat besar secara periodik dilepaskan sebagai gempa besar. Aktivitas ini tidak terjadi pada setiap patahan. Misal pada gempa San Francisco hanya terjadi di sepanjang ujung utara patahan San Andreas dengan perpindahan rata-rata 6,5 cm per tahun. Yang ketiga, litosfer. Litosfer merupakan lapisan terluar dari selimut bumi dan tersusun atas materi-materi padat terutama batuan. Lapisan litosfer tebalnya mencapai 100 km. Bersama-sama dengan kerak bumi, kedua lapisan ini disebut lempeng litosfer. Litosfer tersusun atas dua lapisan utama, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam silium dan aluminium. Senyawa dari kedua logam tersebut adalah SiO2 dan Al2O3. Batuan yang terdapat dalam lapisan sial antara lain batuan sedimen granit, andesit, dan metamorf. Sedangkan lapisan sima adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam silium dan magnesium. Senyawa dari kedua logam tersebut adalah SiO2 dan Mg0. Barat jenis lapisan sima lebih besar jika dibandingkan dengan barat jenis lapisan sial. Hal itu karena lapisan sima mengandung besi dan magnesium. Selanjutnya, lapisan luar bumi. Pertama, interaksi antar lapisan. Istilah geosfer berasal dari kata geo yang berarti bumi dan sfer artinya lapisan. Geosfer adalah lapisan-lapisan yang terdapat pada struktur bumi. Sementara itu, berhubungan dengan unsur-unsur geosfer, yakni atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer hingga hidrosfer. Setiap unsur geosfer mengalami fenomena yang berbeda-beda. Fenomena pada atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan yang melindungi planet tata surya dari radiasi matahari. Lapisan ini mencegah terjadinya suhu ekstrim di bumi. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di atmosfer yaitu perubahan musim. Pertama, perubahan musim. Perubahan musim menjadi salah satu fenomena yang terjadi pada lapisan atmosfer. Fenomena ini turut mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya adalah musim penghujan yang dimanfaatkan petani untuk menanam di sawah tanah hujan. Yang kedua, aurora. Aurora atau cahaya kutub merupakan fenomena alam berupa pancaran cahaya yang terjadi pada lapisan atmosfer. Fenomena ini terjadi karena interaksi medan magnetik planet bumi dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Kendati demikian, fenomena ini tidak bisa dilihat di Indonesia. Aurora hanya bisa dipandang di kutub utara atau kutub selatan. Yang kedua, fenomena pada litosfer. Litosfer merupakan lapisan paling luar dari struktur bumi. Ketebalan litosfer bisa mencapai 40 sampai 280 km. Berikut fenomena yang terjadi pada litosfer. Pertama, erosi. Erosi adalah peristiwa yang terjadi oleh pengikesan padatan akibat transportasi angin, air, atau es pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi. Peristiwa ini juga disebabkan oleh hewan yang membuat liang atau bioerosi. Yang kedua, longsor. Longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng yang berupa tanah, batuan, bahan rombakan atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Fenomena pada biosfer. Lapisan biosfer mencakup daratan, udara, dan air yang mempengaruhi proses biotik. Biosfer juga bisa diartikan sebagai sistem ekologi global yang menyatukan makhluk hidup. Beberapa fenomena pada biosfer. Pertama, persebaran flora dan fauna. Kondisi habitat yang berbeda-beda menyebabkan adanya persebaran flora dan fauna di bumi. Misalnya burung cendrawasih di Papua, harimau di Jawa, dan onta di Arab.
Yang kedua, keragaman konsumsi bahan pangan. Perbedaan flora dan fauna mempengaruhi keberadaan konsumsi bahan pangan di suatu wilayah. Contohnya Indonesia merupakan negara penghasil padi, karena itulah makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Yang keempat, fenomena pada antroposfer. Antroposfer adalah lapisan manusia yang menjadi tema sentral. Fenomena geosfer pada antroposfer dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya pertama, keragaman adat dan budaya. Keragaman adat dan budaya di dunia merupakan fenomena pada antroposfer. Keberagaman ini berpengaruh pada kehidupan manusia, mulai dari keterampilan, cara berinteraksi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan potensi daya alam yang berbeda menyebabkan perbedaan juga untuk cara pemanfaatan, pengolahan, dan alat yang digunakan. Yang kelima, fenomena pada hidrosfer. Hidrosfer merupakan perairan di atau dekat permukaan planet, mulai dari sungai, laut, danau, hingga akuifer bawah tanah, dan kelembaban di atmosfer. Beberapa fenomena hidrosfer yakni, pertama, salju di Papua. Salah satu fenomena hidrosfer di Indonesia yaitu salju yang terletak di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Fenomena ini tergolong unik sebab Indonesia adalah negara dengan iklim tropis. Yang kedua, cadangan air dalam tanah. Cadangan air dalam tanah dipengaruhi oleh peresapan air ke dalam tanah. Di samping itu, peresapan air juga turut dipengaruhi oleh jenis batuan, penutup lahan, dan penggunaan air tanah oleh manusia. Yang kedua, metode yang digunakan. Pertama, metode seismik bias atau refraksi. Penelitian ini menggunakan metode seismik refraksi. Metode ini memanfaatkan penjalaran gelombang di bawah permukaan dengan menggunakan sumber seismik. Metode seismik merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam bidang geofisika eksplorasi. Di samping dipakai untuk melokalisir keberadaan sumber daya alam, metode seismik, khususnya metode seismik refraksi, juga dapat diaplikasikan dalam bidang geoteknik atau rekayasa dan lingkungan. Prinsip dasar metode seismik adalah menganalisa respon dari penjalaran gelombang seismik yang merambat pada media elastik, sehingga gelombang seismik disebut juga gelombang elastik karena osilasi partikel-partikel medium terjadi akibat interaksi antar gaya gangguan atau gradient stress melawan gaya-gaya elastik. Dari interaksi tersebut muncul gelombang longitudinal yang sering disebut gelombang P atau pressure, dan gelombang transversal yang disebut juga gelombang S. Gelombang ini akan direkam dalam fungsi waktu di dalam seismogram. Dari data seismogram dapat dibaca waktu dan amplitudo secara visual. Dengan mengetahui jarak antara masing-masing geopon ke sumber gelombang seismik, maka akan didapatkan besar kecepatan berdasarkan kurva travel time. Berdasarkan nilai kecepatan inilah dapat diperkirakan struktur lapisan di bawah permukaan. Untuk mengetahui kedalaman lapisan dapat digunakan beberapa metode perhitungan. Pada penelitian ini digunakan metode perhitungan intercept time, yaitu metode perhitungan yang didasarkan pada titik potong antara gelombang pantul dengan gelombang bias pada kurva waktu terhadap jarak geopon. Dapat dilihat pada layar gambarnya. Metode seismik refraksi pada dasarnya memanfaatkan gejala penjalaran gelombang yang terbiaskan pada bidang batas. Rambatan gelombang yang terbiaskan pada kondisi kritis akan menjalar di sepanjang bidang batas. Setiap titik pada bidang batas tersebut sesuai dengan hukum Huygens berfungsi sebagai sumber gelombang baru yang merambat ke segala arah. Gelombang ini disebut sebagai headwise seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Aplikasi gelombang seismik refraksi dalam penentuan struktur bawah permukaan berdasarkan waktu penjalaran gelombang pada tanah atau batuan dari posisi sumber ke penerima pada berbagai jarak tertentu. Gelombang yang terjadi setelah usikan pertama saja yang dibutuhkan. Parameter jarak atau offset dan waktu jalar berhubungan dengan cepat rambat gelombang dalam medium. Jadi dalam aplikasi seismik refraksi untuk memodelkan struktur bawah permukaan, hanya usikan pertama atau travel time gelombang P saja yang digunakan, karena gelombang ini yang pertama tercatat pada seismograf. Gelombang P
merupakan gelombang longitudinal yang arah gerak partikel searah atau sejajar dengan arah penjalaran gelombang. Gelombang ini dapat menjalar dalam segala medium, padat, cair, maupun gas. Gelombang elastis yang menjalar dalam medium bumi pada saat menemui bidang batas dengan elastisitas dan densitas yang berbeda. Sebagian akan terpantul dan sebagian lainnya akan terbiaskan. Bila yang datang adalah gelombang kompresi atau gelombang P, maka akan menghasilkan dua gelombang pantul, P dan S, dan dua gelombang bias, P dan S. Seperti pada gambar 2, dari penerapan hukum Snellius, maka untuk kasus ini diperoleh persamaan yang ada pada layar. Dengan R sudut pantul, dengan R besar sudut pantul, R kecil sudut bias, P kecepatan gelombang seismik, P parameter gelombang. Dalam metode seismik refraksi yang terpenting adalah travel time, pertama kali gelombang sampai ke detektor atau geopon. Dari kurva waktu terhadap jarak, jelas untuk jarak geopon ke sumber yang relatif dekat, gelombang langsung akan diterima lebih dulu daripada gelombang pantul dan bias. Sedangkan untuk jarak yang relatif jauh, gelombang bias akan diterima dulu. Diterima lebih dahulu daripada gelombang pantul bias. Jelas bahwa gelombang pantul akan sampai di titik penerima dalam waktu yang paling lama, seperti pada gambar 3. Metode intercept time merupakan metode perhitungan yang biasanya digunakan untuk menentukan kedalaman lapisan tanah atau batuan. Lapisan tersebut dianggap sebagai bidang yang rata. Metode ini memanfaatkan waktu potong antar gelombang langsung dan gelombang bias dari kurva T, VSX. Pada sistem dua lapis seperti pada gambar 4, lintasan rambat gelombang bias ABCD yaitu AB tambah BC tambah CD, dan AB sama dengan CD sama dengan Z1 per cos alfa, serta BC sama dengan X kurang 2Z1 tan alfa, dengan Z1 adalah ketebalan lapisan pertama dan alfa adalah sudut kritis dari gelombang datang. Waktu rambat gelombang bias tersebut diberikan oleh persamaan berikut pada layar. Menurut hukum Snellius, pada sudut kritis berlaku sin alfa sama dengan V1 per V2, sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi T sama dengan 2Z1 cos alfa per V1 tambah X per V2. Bila X sama dengan 0, maka akan diperoleh TI X sama dengan 0 dan nilai tersebut dapat dibaca pada kurva TX yang disebut intercept time. Kecepatan lapisan pertama dapat dihitung langsung dari slope gelombang langsung, sedangkan untuk kecepatan lapisan kedua diperoleh dari slope gelombang bias pertama. Kedalaman lapisan pertama ditentukan dengan menuliskan persamaan di atas dalam bentuk sebagai berikut. Terdapat pada layar. Terakhir penutup. Kesimpulan, para ahli berpikir merasa sangat terganggu dan mereka ingin mengetahui bagaimana proses terbentuknya bumi ini. Sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan para ahli pikir membuat dugaan terkait dengan proses terbentuknya bumi yang sekarang ini ditempati oleh makhluk ciptaan Tuhan. Pelopor seperti para ahli Copernicus, Kepler, Galileo dan Newton merubah pada zaman penelitian yang membawa pandangan baru dalam meninjau proses terjadinya tata surya. Teori Newton tentang adanya gravitasi mendorong para ahli untuk menunjukkan proses terjadinya bumi berdasarkan proses ilmiah. Di antaranya ialah hipotesis kabut dari Kant dan Laplace, hipotesis planetesimal, hipotesis pasang surut gas. Dalam istilah geografi, lapisan batas itu adalah discontinue. Lapisan yang paling luar adalah kedalaman 60 km, kemudian pada kedalaman 1.200 km dan 2.900 km pada bagian paling dalam terdapat jari-jari 3.500 km yang disebut dengan inti bumi atau barisfer, sedangkan Suss dan Wishart pada tahun 1919 membagi lapisan bumi yaitu kerak bumi, selubung bumi, lapisan kalkosfera, dan inti bumi.
Ilmuwan atau para ahli berpendapat bahwa dulu sebelum lempeng bumi terpecah menjadi beberapa bagian, kira-kira 225 miliar tahun yang lalu diperkirakan lempeng bumi itu masih utuh, tetapi setelah 135 miliar tahun selanjutnya, pergerakan lempeng yang terdapat celah atau patahan mulai terlihat menjadi pecah-pecahan yang besar. Lempeng tektonik mendeskripsikan tentang lapisan luar bumi, yaitu litosfer yang seperti cangkang keras atau batuan yang kuat, lalu cangkang yang keras ini pecah menjadi 7 bagian dan sebagian lainnya berupa pecahan kecil yang disebut lempeng tektonik atau lempeng lithosferik. Teori tektonik lempeng membagi bagian luar bumi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan litosfer dan astenosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan paling luar yang bersifat kaku dan dingin. Lapisan kedua yaitu lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer ini bersifat panas dan dapat mengalami perubahan bentuk perlahan-lahan. Perbedaan antara litosfer dan astenosfer didasarkan pada perbedaan temperaturnya. Penelitian ini menggunakan metode seismik refraksi. Metode ini memanfaatkan penjalaran gelombang di bawah permukaan dengan menggunakan sumber seismik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, sekianlah dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.